makanya untuk sementara ini kan kita masih mungkin masalah pelecehan dan pencabulan. Kalau bertindak sampai sejauh itu mungkin yang lain-lainnya mungkin nanti adalah ranah dari pihak penyidik. Wajib dilaporkan, kalau tidak ini nanti akan berkepanjangan. Ini kan berbahaya, macam pedofil ini, gitu ya. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Ue Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami silaturahim di kediaman Tuan Guru Koko Agustan yang tidak asing lagi, dalam rangka untuk silaturahim dan ada pembicaraan terkait ada peristiwa terbaru yang akan mungkin nanti disampaikan langsung oleh Tuan Guru Koko Agustan. Kepada beliau dipersilakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini saya bersyukur dikunjungi oleh Ustadz Ipung dengan Ustadz Ismar yang Masya Allah banget tentunya ini. Putra beliau ini, Pak siapa? Reza. Pak Reza. Ya. Riza atau Pak Reza? Pak Reza. Ya. Dengan Pak Reza yang malam hari ini berkunjung ke sini ya, berkaitan juga kami undang dan kami sangat berterima kasih sekali pada Ustadz Ipung dan Ustadz tentunya Ya, Ustadz Ismar. Ustadz Ismar yang mau ke tempat ini ya. Ada beberapa hal yang memang ingin saya sampaikan kepada beliau-beliau ini, dan memang ini di luar ekspektasi saya, yang ya membuat saya sebenarnya shock ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena justru ini terjadi sama keluarga saya begitu ya, dimana yang kami menjaga benar-benar jangan sampai ini terjadi. Justru memang di luar pemikiran saya, ini menimpa saya. Itu yang membuat saya shock, karena kondisi saya juga saudara tahu sendiri, saya juga sakit ya. Ini juga ngomong rada afasia sedikit karena mungkin ya keadaan ini mungkin mempengaruhi ya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, sebetulnya ya apa ya, berat kadang mau menyampaikan ini, cuma ini sebuah realita yang mungkin harus disampaikan, wajib disampaikan juga. Kalau enggak juga nanti ini akan menjadi sesuatu yang basi, yang ya hak, kehormatan dan harga diri saya nggak ada sama sekali ya. Isah dan marwah saya nggak ada ya. Oleh karena itu ya, dengan
segenap kekuatan yang Allah berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan ini kepada beliau-beliau yang mempunyai kapasitas untuk ini. Dan saya berterima kasih sekali dengan Pak Ustadz Ismar, ya, yang tentunya saudara-saudara tidak asing lah ya, beliau sebagai pengacara yang sudah cukup terkenal, yang kelasnya nasional lah, dan saya sangat terharu, sangat senang, sangat bahagia beliau mau berkunjung ke sini ya, bersama tim untuk membantu persoalan yang ada pada saya tentunya. Jadi begini ya, saya tidak menyangka bahwasanya sesuatu telah terjadi pada anak saya. Saya bertahun-tahun menyalahkan diri saya kalau saya tidak bisa mendidik anak dengan baik. Ternyata bukan hal itu yang membuat anak saya itu sedikit bandel ya, sedikit rada aneh-aneh lah, tapi konteksnya masih normal. Bukan itu ya. Nah, ini baru saya ketahui sekitar ya kurang lebih 1-2 minggu yang lalu lah ya. Ternyata anak saya itu sudah mengalami pelecehan ya. Pelecehan yang itu membuat saya shock banget. Pelecehan, dan saya harus bagaimana waktu itu ya. Sampai saya berpikir, saya harus mengambil tindakan hukum lah, maksudnya. Setelah saya berkonsultasi dengan beberapa teman-teman, ini tidak bisa dibiarkan karena udah ada delik pidananya ya Ustaz ya. Pidananya yang memang wajib dilaporkan, kalau tidak ini nanti akan berkepanjangan. Artinya begini, ya kalau korban itu hanya anak saya, kalau banyak orang ya kan, ini kan berbahaya, ini kan macam pedofil ini ya, gitu ya. Dan itu terjadi sama anak saya ketika anak kami SMP begitu ya. Tentunya dengan segala tenaga yang masih ada ini, saya coba untuk itu tadi ya, untuk isah dan marwah saya kan harus terjaga ya, kita kan punya kehormatan, walaupun jujur secara fisik, secara mental pun sebetulnya sudah rada lelah saya ya. Ada banyak hal yang harus saya lakukan dengan kondisi saya seperti ini. Tapi sekali lagi alhamdulillah, dengan segala yang kemurahan Allah berikan kepada saya, untuk saya boleh melangkah dan ketemu dengan Ustadz Ismar, dan beliau mau mendukung, membackup dengan dengan segala yang beliau bisa dan mampu untuk mensupport ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz ya, mudah-mudahan Ustadz dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, apalagi untuk membela iman dan Islam ini. Saya kira seperti itu ya. Perjuangan beliau juga luar biasa. Jadi saya sangat-sangat, ini ada energi buat saya. Sebetulnya jujur, saya udah rada-rada loyo juga Ustadz. Loyonya apa ya? Fisik saya kan udah kena stroke ya kan. Terus ya ada tanggung jawab yang harus berjalan kan. Terus ketambah ini lagi sebetulnya ya rada-rada setengah-setengah mau nyerah sebetulnya. Ya udahlah, saya pernah berpikir ya udahlah biarin aja lah, nggak usah kita tuntut lah itu. Cuma saya merenung. Ini urusannya bukan masalah memaafkan atau tidak, tapi lebih daripada itu ya. Kalau saya diem, tahu hal sesuatu yang bersalah, berdosa, kita ikut dosanya nanti ya. Minimal dengan apa yang saya lakukan hari ini bisa menyetop itu semua begitu ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan agama ya Ustadz ya. Ini murni tindak pidana ya. Tindak pidana hukum seperti itu. Jadi
Ya biasa, nanti takutnya kan mereka ini suka goreng-menggoreng ya. Makanya kita jelaskan dulu, ini murni pidana dan kebetulan saya yang menjadi korban. Agustan itu aja kebetulan itu ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih untuk Ustadz yang membantu saya, Ustadz Ipung, dan juga Pak Resa ya, yang membackup saya dengan luar biasa. Beliau dari Jakarta datang ke sini. Ini udah jam 11 di sini. Ya, beliau masih penuh semangat. Ya mudah-mudahan ini menjadi semangat saya, Ustadz. Untuk ini kan masih baru start awal nih ya. Mudah-mudahan sampai selesai nanti saya mempunyai spirit yang sama gitu. Ya karena istri juga sakit, Ustadz. Jadi ya ini bukan mengeluh keadaan, itu kadang itu membuat ya udahlah harus dihadapi. Maunya nyerah, cuma kalau nggak dihadapi kapan gitu, Ustadz. Kondisi ini kan fluktuasi, ya udah mending sekali maju ya pantang mundur lah, begitulah. Apalagi sekarang ada ustadz-ustadz yang membantu kami. Yang mudah-mudahan sekali lagi bismillah ini Allah bukakan semuanya dan proses ini boleh berjalan dengan baik dan sampai selesai begitu. Saya kira itu aja. Amin ya rabbal alamin. Itu sih, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaiannya. Detailnya adalah tadi saya mungkin mengulang lagi, yes, Tuan Guru, bahwa ini adalah kasusnya bukan kasus agama, namun ini terkait hukum dan kemanusiaan, dan nanti akan dijelaskan mungkin lebih detail oleh Ustadz Ismar. Saya baru tahu ini, Ustadz, mohon maaf. Nah, ini tadi ada penandatangan kuasa, ada tulisannya ini, Isa Law Office ya. Nah ini, ternyata beliau pengikut Yesus yang sejati. Sampai nama kantor hukumnya dikasih nama Yesus ya. Nama Isa. Ya. Baik. Ini waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya sampaikan mungkin sebagaimana tadi sudah kita dengar apa yang disampaikan oleh klien kami, Bapak Agustan. Dalam hal ini beliau adalah ayah dari korban. Nah, maka dalam hal ini beliau adalah yang sebagai pelapor yang telah memberikan kuasa kepada kantor kita yang kita gunakan untuk khusus masalah kasus ini. Dan kita sudah, alhamdulillah, teman-teman sudah menyatakan kesiapan mereka untuk siap sebagai kuasa. Dalam hal ini kita ada kurang lebih 14 orang ya yang telah menyatakan siap dan sudah ditandatangani kuasanya dari beliau. Mungkin kita akan melakukan langkah-langkah hukum. Dalam hal ini mungkin besok kita udah melakukan konsultasi dulu dengan pihak kepolisian ya, bahwa ini tindakan ini kan jelas-jelas melanggar aturan hukum yang ada. Jadi sebagaimana disampaikan tadi, bahwa sekali lagi saya harus juga tetap menyampaikan bahwa kita dalam hal ini tidak ada perkara masalah sentimen kepada seseorang atau masalah agama ya. Ini adalah murni suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, dan tindak pidana ini adalah suatu tindak pidana yang memang sangat berbahaya di masyarakat ya. Itu sama dengan pedofilia atau predator ya, pemangsa apa istilahnya, anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur. Jadi perkara ini memang saya rasa adalah suatu tindak pidana yang memang sangat mengerikan bagi kita sebagai anak bangsa yang memang harus betul-betul menghindari hal-hal seperti ini. Makanya untuk itu kita mengambil langkah-langkah hukum, juga bagian daripada sebagai anak bangsa yang tunduk dan patuh kepada aturan hukum yang ada ya. Kita juga salah kalau tidak menyampaikan atau tidak melaporkan hal-hal yang ada apabila ada tindak pidana seperti ini.
Nah, sebenarnya tadi disampaikan bahwa ini juga akan kita mengkhawatirkan kejadian ini bukan hanya terjadi kepada diri putri beliau, kan bisa jadi juga ke yang lainnya. Apalagi kalau kita biarkan ini, bisa jadi akan berkepanjangan, akan terjadi mungkin yang lebih yang kita tidak inginkan. Ya, untuk itu memang untuk satu-satunya cara untuk bisa menghentikan hal ini memang adalah kita serahkan kepada hukum. Kalau memang tidak bersalah kan mungkin beliau akan dibebaskan kan. Tapi kalau memang beliau bersalah ya harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Ya, dalam hal ini memang tindakan ini kan ada, makanya untuk sementara ini kan kita masih mungkin masalah pelecehan dan pencabulan. Mungkin kalau bertindak sampai sejauh itu mungkin yang lain-lainnya mungkin nanti adalah ranah dari pihak penyidik untuk bisa menggali informasi-informasi atau keterangan-keterangan tentang fakta-fakta kejadian pada saat itu, ya. Mungkin karena ini yang pasti anak ini adalah anak di bawah umur. Jadi kita mungkin laporkan dari pasal yang 418 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, jadi yang terbaru. Kita mau lihat bagaimana pasal ini diterapkan terhadap pelaku. Ya, memang situ dijelaskan bahwa itu salah satunya ketika dipercayakan untuk dititipkan untuk dididik, ini sama persis dengan kejadian beliau, bagaimana seseorang itu adalah ya dalam hal ini mungkin saya sampaikan mungkin inisial pelaku itu adalah Pak DS ya. Beliau salah seorang pendeta mungkin di salah satu gereja yang ada di Bandung ini. Nah, makanya mungkin kita akan melaporkan di Polda Jawa Barat ya sebagai TKP, tempat kejadian perkara dalam wilayah hukum Jawa Barat. Jadi besok pagi insyaallah kita akan melakukan pelaporan secara langsung, dan mungkin masalah prosedurnya prosesnya nanti mungkin akan memakan waktu beberapa hari, mungkin baru ada penggalian informasi dari beberapa saksi. Baik. Ya, mungkin sampai korban, dan saya juga sudah bertemu dengan korban, memang menyampaikan ada kejadian seperti itu, dan memang sudah jelas. Cuma memang ini anak-anak ini kan kasihan tuh, masa depan anak-anak beliau itu kan yang perlu juga kita harus perhatikan bagaimana dia bisa kembali pulih sehat, bisa seperti sedia kala, tidak mengalami trauma-trauma. Ya, karena itu kejadian korban yang seperti ini memang sudah negara yang harus turun tangan dalam hal ini. Ya, mungkin dari faktor hukum dulu, baru hal-hal lainnya mungkin kita minta kalau perlu pihak dari KPAI dan dari Kementerian Perlindungan Anak, kita juga meminta untuk turun tangan ya, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Karena ini bukan cuma kejadiannya seperti sekarang ini ya, bukan cuma sekarang yang terjadi, tapi itu banyak di tempat lain, dan memang yang harus menjadi bertanggung jawab dalam hal ini memang negara harus turun tangan dalam kejadian ini. Jadi intinya bahwa kita sudah mengambil satu tekad untuk menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita menyerahkan kepada negara untuk menyelesaikan persoalan ini, dan langkah awal pertama kami adalah kami sudah mengambil surat kuasa, sudah mendapatkan kuasa untuk melakukan pelaporan dan tindakan-tindakan hukum lainnya. Selanjutnya besok mungkin kami akan mulai action ya Pak, insyaallah. Doakan kami minta untuk penegakan hukum. Dalam hal ini kita minta kepada Bapak Kapolda dan Wakapolda Jawa Barat untuk turun tangan langsung ya, untuk mengawal kasus ini agar betul-betul dilakukan tindakan hukum yang sesuai aturan hukum yang ada. Mungkin dari kami, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Buat teman-teman. Mau ngomong? Ya, baik. Demikian, terima kasih. Allahul musta'an. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya dan memberikan pelindungan, memberikan berkah untuk kita semuanya. Semoga masalah ini bisa dilalui dengan jalan yang terbaik. Semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dorongan誰が作ったか誰でもできないけれどAllahしか作れないのははっきりとわかったある人は誰でそれを信用できないのかあなたの課題は私は本当に信じる毎日読んでくださいMuslim私は